Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun tipis sejak sore, membasahi jalan tanah di pinggir desa yang jarang dilewati orang. Arga berdiri di bawah pohon nangka tua, menatap rumah reyot yang hampir roboh di hadapannya. Dindingnya lapuk, catnya mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi ilalang tinggi yang bergerak pelan tertiup angin. Ia menarik napas panjang. Perutnya kosong sejak pagi. Pekerjaan terakhirnya sebagai buruh angkut berhenti 3 hari lalu. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Ini satu-satunya cara, gumamnya lirih. Dari dalam rumah itu terdengar suara pintu berderit. Perlahan terbuka sendiri, seolah menyambut kedatangannya. Arga menelan ludah, lalu melangkah masuk. Aroma tanah lembab bercampur bau dupa menyergap hidungnya. Di dalam, suasana remang. Hanya satu lampu minyak kecil yang menyala di sudut ruangan. Masuk saja, sudah kutunggu. Suara itu berat, parau dan terdengar dekat. Arga menoleh. Seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar lusuh. Rambutnya panjang beruban, matanya tajam seperti menembus pikiran. "Kau kuncen di sini?" tanya Arga ragu. Lelaki itu tersenyum tipis. "Orang-orang memanggilku begitu." Arga mendekat perlahan, jantungnya berdegup lebih cepat. "Saya dengar di sini bisa mendapatkan jalan keluar." Kuncen itu tertawa kecil, suara yang membuat bulu kuduk meremang. "Semua orang datang dengan alasan yang sama. Kau ingin kaya, bukan?" Arga terdiam sejenak, lalu mengangguk. Tidak ada gunanya berbohong. "Baik," kata lelaki itu, suaranya kini lebih pelan. "Tapi setiap keinginan punya harga." "Berapapun saya sanggup," jawab Arga cepat. Kuncen menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang tak terlihat. "Tidak semudah itu. Yang kuminta bukan uang." Arga mengerutkan kening. "Lalu apa?" Lampu minyak tiba-tiba berkedip. Angin dingin menyusup dari celah dinding. Suasana menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. "Ada ritual," ucap Kuncen perlahan. "Ritual untuk mengikat dirimu dengan penghuni sumur tua di belakang rumah ini." "Penghuni? Kau tidak perlu tahu banyak. Yang penting kau mengikuti semua syaratnya, tanpa bertanya." Hening sejenak. Hanya suara tetes air dari atap bocor yang terdengar. "Kalau aku menolak?" tanya Arga. Kuncen tersenyum tipis. "Kau bebas pergi, tapi hidupmu akan tetap seperti sekarang atau mungkin lebih buruk." Kata-kata itu menusuk. Arga menggenggam tangan. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk makan besok pun belum tentu ada. "Apa yang harus kulakukan?" akhirnya ia bertanya. Kuncen berdiri perlahan. Tubuhnya tinggi, bayangannya memanjang di dinding. "Ikuti aku." Mereka berjalan ke belakang rumah. Pintu kayu tua berderit saat dibuka. Udara di luar terasa lebih dingin. Di sana, berdiri sebuah sumur tua yang ditutup setengah dengan papan lapuk. Lumut menempel di seluruh permukaannya. Arga merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang memperhatikannya dari dalam kegelapan sumur itu. "Lihat ke dalam." "Untuk apa?" "Lakukan saja." Dengan ragu, Arga mendekat. Ia menyingkirkan papan penutup dan menunduk. Gelap. Tidak terlihat dasar sama sekali. Tiba-tiba, terdengar suara lirih, seperti bisikan seorang wanita. Arga melonjak mundur. "Apa itu?" Kuncen tertawa pelan. "Dia sudah tahu kau datang." "Siapa dia?" "Yang akan memberimu segalanya." Angin berhembus lebih kencang. Daun-daun bergesekan menciptakan suara seperti bisikan yang saling bersahutan. Arga merasa kakinya lemas, namun pikirannya dipenuhi satu hal, kesempatan. "Aku harus bagaimana?" tanyanya lagi. Kuncen mendekat, lalu berbisik di telinganya.
Suaranya begitu pelan, namun setiap kata terasa berat. Mulai malam ini, kau akan menjalani ritual pengikatan. Jangan melawan, jangan menolak apapun yang terjadi. Arga terdiam, dadanya terasa sesak. Kalau aku gagal, Kuncen menatapnya dalam. Tidak ada kata gagal, hanya ada kesempatan. Seketika, dari dalam sumur terdengar suara tawa pelan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Arga menoleh perlahan. Ia bersumpah melihat sesuatu bergerak di dalam kegelapan sumur, seperti bayangan rambut panjang yang melambai. Ia mundur beberapa langkah. Aku siap, ucapnya akhirnya, meski suaranya hampir tak terdengar. Kuncen menyenyum lebar, senyum yang terasa salah. Bagus, katanya, karena setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hujan kembali turun, lebih deras dari sebelumnya. Dan di antara suara rintiknya, bisikan dari dalam sumur terus terdengar, memanggil nama Arga dengan nada yang semakin jelas. Langit malam menggantung gelap tanpa bintang. Hujan telah reda, menyisakan bau tanah basah yang menusuk hidung. Arga duduk di lantai rumah tua itu, bersandar pada dinding dingin yang terasa lembab. Di depannya, Kuncen menata beberapa benda di atas tikar. Mangkuk tanah liat, air keruh, bunga layu, dan lilin kecil yang menyala redup. Api lilin bergoyang pelan, seolah tertiup napas tak terlihat. "Jangan banyak bergerak," ucap Kuncen tanpa menoleh. Arga mengangguk, meski lelaki tua itu tidak melihat. Sejak tadi, dadanya terasa berat. Ada sesuatu di tempat ini yang sulit dijelaskan, seperti tekanan yang menempel di kulit. "Apa ini akan lama?" tanya Arga pelan. "Tidak," jawab Kuncen singkat. "Kalau kau patuh." Jawaban itu tidak menenangkan, justru membuat Arga semakin gelisah. Kuncen mengambil air dari mangkuk, lalu memercikannya ke lantai. Bau anyir langsung menyebar. Arga refleks menutup hidung. "Air apa itu?" "Air yang sudah diberi izin," jawabnya dingin. Arga tidak berani bertanya lagi. Suara jangkrik di luar tiba-tiba berhenti. Sunyi mendadak turun, membuat telinga berdengung. Kuncen mulai melantunkan sesuatu dengan suara rendah, seperti doa namun terdengar asing. Setiap kata terasa berat, menggema di dalam kepala Arga. Perlahan, udara menjadi lebih dingin. Arga merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. "Jangan lihat ke belakang," kata Kuncen tegas. "Ada yang pegang saya," bisik Arga. Itu tanda dia sudah dekat. Jantung Arga berdegup kencang, nafasnya mulai tidak teratur. Ia berusaha tetap diam meski rasa takut terus merayap naik. Kuncen berhenti melantunkan doa, lalu menatap Arga lurus-lurus. "Mulai sekarang, apapun yang kau dengar atau rasakan, abaikan." "Apa dia di sini?" tanya Arga pelan. Kuncen tidak menjawab. Ia hanya menunjuk lilin di depan Arga. "Fokus ke api itu." Arga menurut. Ia menatap nyala kecil yang bergoyang pelan. Namun di sudut matanya, ia mulai melihat bayangan bergerak, seperti seseorang berdiri di sampingnya. "Jangan lihat." Ia mengingat peringatan tadi. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar sangat dekat. "Arga." Ia membeku. Suara itu lembut, namun dingin, seolah berasal dari dalam sumur atau lebih dekat lagi. "Arga." Kali ini lebih jelas. "Apa kau dengar?" bisik Arga dengan suara gemetar. Kuncen hanya mengangguk pelan. Jawab dalam hati, "Jangan bersuara." Arga menelan ludah, tangannya mulai berkeringat. Dalam hati, ia mencoba menjawab, "Siapa kamu?" Suara itu tertawa kecil, sangat pelan, tapi cukup membuat tubuhnya merinding. "Aku yang akan menemanimu." Tiba-tiba lilin di depannya padam, gelap. Arga refleks berdiri. "Kenapa mati? Jangan duduk," bentak Kuncen. Dengan tangan gemetar, Arga kembali duduk. Dalam gelap, ia tidak bisa melihat apapun, hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar berat. Lalu sesuatu terasa di depan wajahnya, seperti hembusan napas. Dingin, sangat dekat. Arga menahan diri agar tidak bergerak,
Namun rasa takut itu semakin kuat. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu tepat di depannya. "Jangan buka mata," suara Kuncen terdengar pelan dari kejauhan. Padahal sejak tadi mata Arga terbuka. "Tutup sekarang." Arga langsung memejamkan mata rapat. Detik-detik terasa berjalan lambat. Suara langkah pelan terdengar mengitari dirinya. Kadang di kiri, kadang di kanan. Lalu suara perempuan itu kembali. "Kau milikku sekarang." Arga menggigit bibirnya. Tubuhnya kaku. Tiba-tiba sesuatu menyentuh tangannya. Kali ini lebih jelas, seperti jari-jari dingin yang menggenggam perlahan. Arga hampir berteriak, tapi ia menahan diri. "Terima," bisik Kuncen. Pegangan itu semakin erat. Dingin merambat sampai ke lengan. Nafas Arga memburu. Dalam gelap, ia merasa seperti ditarik ke dalam sesuatu yang dalam dan sunyi. Kemudian, semuanya berhenti. Sunyi total. Beberapa saat kemudian, cahaya kembali muncul. Lilin menyala lagi dengan sendirinya. Arga membuka mata perlahan. Ia langsung melihat Kuncen berdiri di depannya. "Sudah selesai?" tanya Arga dengan suara lemah. Kuncen mengeleng. Itu baru awal. Arga menatap tangannya. Masih terasa dingin, seperti bekas sentuhan tadi belum hilang. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya. Kuncen tersenyum tipis. "Dia sudah menerimamu." Arga terdiam. Dari luar terdengar suara air di dalam sumur seperti beriak pelan, meski tidak ada angin. Dan untuk pertama kalinya, Arga merasa ia tidak sendirian lagi. Namun perasaan itu bukan menenangkan, melainkan mengancam. Pagi datang tanpa hangat. Kabut tipis masih menggantung di sekitar rumah tua itu. Arga terbangun di sudut ruangan dengan tubuh pegal, seolah tidak benar-benar tidur semalaman. Punggungnya sakit, lehernya kaku, dan kepalanya terasa berat. Ia menatap sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. "Kuncen?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Arga berdiri perlahan. Langkahnya goyah. Semalam terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun dingin di tangannya masih tersisa, seolah sentuhan itu belum benar-benar pergi. Ia berjalan keluar rumah. Udara pagi menusuk kulit. Saat sampai di belakang, matanya langsung tertuju pada sumur tua itu. Sunyi. Tidak ada suara apapun. Arga mendekat, ragu. Ia berdiri di bibir sumur, menatap ke dalam. Gelap seperti sebelumnya. Namun kali ini tidak ada bisikan. Cuma perasaan. Gumamnya mencoba menenangkan diri. "Jangan terlalu dekat." Suara itu tiba-tiba muncul dari belakang. Arga menoleh cepat. Kuncen berdiri beberapa langkah darinya, membawa ember kecil. "Sejak kapan di situ?" tanya Arga. "Sejak kau bangun," jawabnya singkat. Arga menghela napas. Semalam itu apa sebenarnya? Kuncen meletakkan ember di dekat sumur. Itu tanda ikatan sudah dimulai. Ikatan. Arga mengerutkan kening. "Kau sudah diterima sebagai pasangan." Kata-kata itu membuat Arga terdiam. Ada rasa aneh yang sulit dijelaskan, antara lega dan takut. "Apa aku sudah mendapatkan hasilnya?" tanya Arga hati-hati. Kuncen tersenyum tipis. "Jangan terburu-buru, semua ada waktunya." Arga tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia memilih diam. "Sekarang pulanglah," lanjut Kuncen. "Jangan kembali sebelum malam berikutnya." "Kenapa?" "Karena dia akan mengikutimu." Arga membeku. "Maksudnya?" Kuncen menatapnya tajam. "Apa kau tidak merasakannya?" Arga terdiam. Perlahan ia mulai sadar. Sejak bangun tadi ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada yang berdiri sangat dekat, bahkan saat ia sendirian. Ia menelan ludah. "Dia ikut aku?" Kuncen tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan menjauh. "Jangan melawan," ucapnya sebelum masuk ke dalam rumah. Arga berdiri kaku beberapa saat. Lalu dengan langkah berat, ia meninggalkan tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, suasana terasa berbeda. Jalan desa yang biasanya ramai kini sepi, bahkan suara burung pun tidak terdengar. Arga mempercepat langkah.
Saat melewati kebun pisang, ia tiba-tiba mendengar suara langkah lain. Di belakangnya, ia berhenti. Suara itu ikut berhenti. Arga menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. "Tenang, ini cuma perasaan," bisiknya. Ia kembali berjalan. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Langkah pelan mengikuti. Arga menahan napas. Ia tidak berani menoleh lagi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. "Pergi," gumamnya lirih. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, suara perempuan terdengar sangat dekat di telinganya. "Aku di sini." Arga terlonjak. Ia berbalik cepat, tapi tetap tidak melihat siapapun. "Apa maumu?" bisiknya dengan suara gemetar. Sunyi. Ia mempercepat langkah, hampir berlari. Dadanya sesak, napasnya berat. Saat akhirnya sampai di rumah kontrakannya, ia langsung masuk dan menutup pintu rapat. Ruangan itu sempit dan pengap, tapi setidaknya terasa lebih aman. Arga bersandar di pintu, mencoba menenangkan diri. "Ini cuma pikiran," katanya pelan. Namun saat ia melangkah ke dalam, matanya tertuju pada sesuatu di meja. Sebuah mangkuk kecil, berisi air keruh dan bunga layu. Arga membeku. "Aku tidak punya ini." Tangannya gemetar saat mendekat. Ia tidak pernah membawa benda itu dari rumah kuncen. Tiba-tiba, permukaan air di mangkuk itu beriak sendiri. Pelan. Lalu terdengar suara. "Jangan takut." Arga mundur cepat. Napasnya memburu. "Kau di sini juga." Suaranya hampir tidak terdengar. Tawa kecil terdengar, lembut tapi menusuk. "Aku tidak akan pergi." Arga menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas di dalam kepalanya. "Aku sudah terikat padamu." Ruangan terasa semakin sempit, udara menjadi dingin. Arga menatap sekeliling dengan panik. Ia tahu sekarang, ini bukan sekedar ritual, bukan sekedar janji. Sesuatu telah ikut bersamanya, dan itu tidak akan pernah meninggalkannya. Siang itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga duduk di dalam kontrakannya, menatap mangkuk berisi air keruh di atas meja. Benda itu masih di sana sejak pagi. Tidak berubah, tidak berkurang. Namun setiap kali ia mencoba menyentuhnya, ada rasa dingin yang menjalar sampai ke tulang. Ia belum makan, bukan karena tidak ada uang, tapi karena tidak berani keluar. "Aku harus normal," gumamnya pelan. Dengan ragu, ia mengambil jaket tipis dan melangkah keluar. Cahaya matahari terasa asing di kulitnya. Jalan kecil di depan rumah mulai ramai oleh beberapa warga yang beraktivitas. Namun begitu Arga melangkah lebih jauh, ia mulai merasakan tatapan. Orang-orang melihatnya. Bukan sekadar melihat, tapi memperhatikan dengan aneh. "Kenapa mereka?" bisiknya. Seorang ibu yang sedang menyapu halaman tiba-tiba berhenti saat Arga lewat. Wajahnya pucat. Ia mundur sedikit, lalu masuk ke dalam rumah tanpa berkata apapun. Arga mengernyit. Di ujung jalan, dua pria yang sedang mengobrol mendadak diam. Salah satu dari mereka berbisik pelan. "Itu dia. Jangan dekat-dekat." Arga mendengar jelas. Ia berhenti. "Ada apa?" tanyanya. Kedua pria itu tidak menjawab. Mereka malah pergi menjauh dengan langkah cepat. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Arga melanjutkan langkah, meski pikirannya dipenuhi tanya. Saat sampai di warung kecil, ia mencoba bersikap biasa. "Bu, beli nasi satu," katanya. Pemilik warung menoleh. Namun saat melihat Arga, ekspresinya berubah. "Maaf, habis," jawabnya cepat. Arga melirik ke belakang. Masih ada beberapa bungkus nasi di meja. "Itu masih ada kan?" Wanita itu menelan ludah. "Bukan buat kamu." Arga terdiam. "Maksudnya?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk lalu berbalik. Arga terdiam. Perutnya terasa semakin kosong, tapi suasana ini membuatnya lebih tidak nyaman. Akhirnya,
Ia memutuskan kembali pulang. Namun di tengah jalan, langkahnya terhenti. Di tanah, tepat di bawah kakinya, terlihat bayangan. Bukan bayangan satu orang, ada dua. Arga menahan napas. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Pelan-pelan, ia menoleh ke belakang. Kosong. Namun bayangan itu tetap ada, mengikuti setiap gerakannya. "Ini tidak mungkin," bisiknya. Bayangan kedua itu tampak lebih samar. Bentuknya tidak jelas, seperti sosok dengan rambut panjang yang menjuntai. Arga mundur satu langkah. Bayangan itu ikut bergerak. Tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. "Kau tidak sendiri." Arga memejamkan mata sejenak. Napasnya memburu. "Kenapa mereka melihatku seperti itu?" tanyanya lirih. "Aku terlihat oleh mereka." Jawaban itu membuat tubuh Arga membeku. "Apa maksudmu?" Tidak ada balasan. Namun bayangan itu bergerak lebih dekat, seolah menempel padanya. Arga langsung berjalan cepat, hampir berlari menuju rumah. Setibanya di dalam, ia menutup pintu keras-keras. Napasnya tidak teratur, jantungnya berdegup kencang. Ia bersandar di dinding, mencoba menenangkan diri. Namun saat matanya terbuka, ia kembali melihat mangkuk itu. Kini airnya tampak lebih gelap, dan di permukaannya ada pantulan. Bukan wajahnya sendiri, melainkan wajah perempuan, pucat dengan mata kosong. Arga tersentak mundur. "Pergi!" Pantulan itu tersenyum tipis. "Aku bagian darimu sekarang." Arga menggeleng kuat. "Tidak, ini salah." Ia meraih mangkuk itu dan melemparkannya ke lantai. Pecah. Air tumpah ke segala arah. Namun suara tawa terdengar memenuhi ruangan. Bukan dari luar, dari dalam kepalanya. "Kau tidak bisa menghentikan ini." Arga menutup telinga. "Diam!" Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi. Beberapa detik berlalu tanpa apapun. Arga perlahan membuka mata. Lantai di depannya kering. Tidak ada pecahan mangkuk. Tidak ada air. Seolah benda itu tidak pernah ada. Arga terpaku. Tubuhnya gemetar. Barusan nyata atau tidak? Ia menatap tangannya sendiri. Masih terasa dingin. Lalu dari sudut ruangan terdengar suara pelan. "Arga." Ia menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun kali ini ia tidak perlu melihat. Ia sudah tahu. Sesuatu itu semakin dekat. Bukan hanya mengikuti, tapi mulai menyatu. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit kelam tanpa bulan, membuat desa tenggelam dalam gelap yang pekat. Arga duduk di lantai kontrakannya, memeluk lutut, mencoba menenangkan pikirannya yang terus berputar. Sejak kejadian siang tadi, ia tidak berani keluar lagi. Bayangan itu, suara itu, semua terasa semakin nyata. "Aku harus ke sana lagi," gumamnya pelan. Ucapan kuncen terngiang di kepalanya. Malam berikutnya, itu berarti sekarang. Arga berdiri perlahan, kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan. Namun dorongan dalam dirinya lebih kuat. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat membuka pintu, angin dingin langsung menyambut. Jalanan desa sepi. Tidak ada satupun orang terlihat. Ia melangkah cepat menuju rumah tua itu. Sepanjang perjalanan, perasaan diawasi semakin kuat. Kali ini bukan hanya dari belakang, tapi dari segala arah. "Aku datang," bisiknya tanpa sadar. Suara tawa pelan terdengar. Lembut, namun menusuk. Sesampainya di depan rumah, pintu sudah terbuka. Lampu minyak di dalam menyala redup, sama seperti sebelumnya. Kuncen sudah menunggu. "Kau tepat waktu," katanya datar.
Arga masuk tanpa banyak bicara. Wajahnya pucat, matanya terlihat lelah. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya langsung. Kuncen menatapnya sebentar. "Itu tanda ikatan semakin kuat. Orang-orang melihatku aneh. Mereka seperti takut. Itu karena kau tidak sendiri lagi." Jawaban itu membuat Arga terdiam. "Aku ingin menghentikan ini," katanya pelan. Kuncen tersenyum tipis. "Terlambat." Arga menggepalkan tangan. "Aku belum selesai. Justru karena belum selesai, kau tidak bisa berhenti." Hening sejenak, hanya suara angin yang masuk dari celah dinding. Kuncen berdiri. "Malam ini lebih berat. Kalau kau gagal, tubuhmu bisa diambil sepenuhnya." Arga menelan ludah. "Apa yang harus kulakukan?" "Percaya, jangan melawan." Jawaban yang sama. Mereka kembali ke belakang rumah. Sumur tua itu terlihat lebih gelap dari sebelumnya, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Kuncen menyalakan beberapa lilin di sekitar sumur. Api kecil itu bergetar, menciptakan bayangan aneh di tanah. "Duduk di sini," perintahnya. Arga menurut. Ia duduk tepat di depan sumur, menghadap lubang hitam yang terasa hidup. Pejamkan mata. Arga menarik nafas panjang, lalu menutup matanya. Kuncen mulai melantunkan doa lagi. Kali ini lebih cepat, lebih keras. Udara di sekitar berubah. Dingin menusuk hingga ke dalam dada. Tiba-tiba, Arga merasakan sesuatu. Tangannya digenggam lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menahan nafas. "Kau kembali." Suara perempuan itu terdengar jelas. Arga tidak menjawab. "Jangan takut." Sentuhan itu merambat ke lengannya. Dingin menyebar membuat tubuhnya kaku. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu di lehernya, seperti nafas yang menempel. Arga hampir membuka mata, tapi ia menahan diri. "Terima aku." Bisikan itu semakin dekat. "Apa yang kau inginkan?" tanya Arga dalam hati. Sunyi sejenak, lalu jawaban itu datang. "Dirimu." Tiba-tiba, tubuh Arga terasa berat, sangat berat, seolah ada yang menekan dari dalam. Ia mencoba bergerak, tapi tidak bisa. "Kuncen," bisiknya lemah. "Diam," bentak Kuncen. Arga menggigit bibirnya. Rasa sakit mulai muncul di dadanya, seperti ada sesuatu yang coba masuk. "Ini sakit," katanya. "Itu harga yang harus kau bayar." Tekanan itu semakin kuat. Nafas Arga tersengal-sengal. Ia merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang dalam. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar. Bukan satu, banyak, seperti suara orang-orang yang menderita. Arga membuka mata. Di sekelilingnya ada bayangan. Puluhan berdiri mengelilingi sumur. Wajah mereka samar, tapi penuh luka. "Apa ini?" Suaranya gemetar. Kuncen tidak menjawab. Salah satu bayangan mendekat. Arga bisa melihat matanya. Kosong. "Gantikan kami." Bisikan itu membuat tubuh Arga membeku. "Apa maksudnya?" teriaknya. Semua bayangan itu mulai bergerak mendekat. "Gantikan kami." Suara mereka bersamaan, pelan tapi menggetarkan. Arga mencoba berdiri, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. "Kuncen, hentikan ini." Namun lelaki tua itu hanya berdiri diam, menatap tanpa ekspresi. "Ini bagian dari perjanjian," katanya dingin. Bayangan-bayangan itu semakin dekat. Tangan-tangan mereka terulur. Arga meronta. "Tidak, aku tidak mau." Tiba-tiba, suara perempuan itu kembali. Lebih keras. "Mereka milikku, bukan milikmu." Seketika, semua bayangan berhenti. Lalu, menghilang satu persatu. Sunyi kembali turun. Arga terengah-engah, tubuhnya lemas. "Kenapa?" bisiknya. Kuncen mendekat, lalu menatapnya tajam. "Karena dia memilihmu." Arga menatap sumur itu dengan mata penuh ketakutan. Ia akhirnya mengerti. Harga dari keinginannya bukan hanya rasa sakit, bukan hanya ketakutan, tapi sesuatu yang jauh lebih buruk. Dirinya perlahan sedang diambil, dan tidak ada jalan untuk kembali. Fajar datang tanpa warna. Cahaya matahari terasa pucat saat menembus jendela kontrakan Arga.
Ia terbangun dengan napas berat, seperti habis berlari jauh. Tubuhnya basah oleh keringat meski udara pagi cukup dingin. Beberapa detik ia hanya diam, menatap langit-langit. Lalu perlahan ia duduk. Ada yang aneh. Tangannya terasa ringan, tapi bukan seperti biasanya. Ia mengangkatnya pelan, memperhatikan jemarinya. "Kok?" bisiknya. Kulit tangannya tampak lebih pucat. Urat-uratnya samar terlihat, seperti darah di dalamnya mengalir lebih lambat. Arga menelan ludah. Ia segera berdiri dan berjalan ke cermin kecil di sudut ruangan. Saat menatap pantulan dirinya, jantungnya langsung berdegup kencang. Wajah itu miliknya, tapi ada yang berbeda. Matanya, sorotnya tidak sama seperti kemarin, lebih kosong, lebih dingin. "Apa ini cuma perasaan?" katanya lirih. Tiba-tiba pantulan itu tersenyum, padahal Arga tidak. Ia mundur cepat. Tidak. Pantulan itu masih tersenyum, tipis, menyeramkan. "Kau mulai terbiasa." Suara itu keluar dari dalam cermin. Arga menggeleng keras. "Diam!" Ia meraih kain dan menutup cermin itu. Napasnya tidak teratur. "Aku harus pergi dari sini," gumamnya. Ia tidak ingin kembali ke rumah kuncen. Tidak lagi. Apapun yang terjadi, ia harus menghentikan semua ini. Dengan tergesa, Arga mengambil tas kecil dan keluar dari kontrakan. Jalan desa masih sepi, namun kali ini ia tidak peduli pada tatapan orang-orang. Ia hanya ingin menjauh. "Aku ke kota, kerja apa saja," katanya dalam hati. Langkahnya cepat, namun setiap beberapa meter ia mulai merasa pusing. Pandangannya sedikit kabur. "Kenapa?" bisiknya. Tiba-tiba langkahnya berhenti sendiri. Bukan karena ia ingin berhenti, tapi karena tubuhnya tidak mau bergerak. "Ayo," katanya pelan, mencoba melangkah lagi. Tidak bisa. Kakinya seperti tertanam di tanah. Lalu tanpa ia kendalikan, tubuhnya berbalik, pelan, menghadap kembali ke arah rumah kuncen. "Tidak, jangan!" Arga mencoba melawan, namun tubuhnya mulai berjalan sendiri, langkah demi langkah. "Kau harus kembali." Suara itu terdengar jelas di dalam kepalanya. "Aku tidak mau," teriak Arga. Beberapa warga yang melihat hanya diam dari kejauhan. Tidak ada yang mendekat. Tubuh Arga terus berjalan. Ia mencoba menahan, tapi semakin ia melawan, rasa sakit di kepalanya semakin kuat. "Berhenti!" Suaranya melemah, namun langkah itu tidak berhenti, hingga akhirnya ia kembali berdiri di depan rumah tua itu. Pintu terbuka perlahan, seolah menyambutnya lagi. Tubuh Arga akhirnya berhenti bergerak. Ia langsung jatuh berlutut. Napasnya memburu. "Kenapa aku tidak bisa pergi?" katanya lemah. Dari dalam kuncen berjalan keluar. "Karena kau sudah terikat," ucapnya tenang. Arga menatapnya dengan marah. "Aku tidak mau lanjut." Kuncen mendekat, lalu berjongkok di depannya. Bukan soal mau atau tidak, ini sudah melekat. "Aku mau berhenti," bentak Arga. Kuncen menggeleng pelan. "Kalau kau berhenti sekarang, kau tidak akan hidup." Arga terdiam. "Maksudnya?" "Karena tubuhmu sudah tidak utuh milikmu," jawab Kuncen dingin. "Kalau ikatan ini putus, yang tersisa hanya tubuh kosong." Arga menggenggam tangan. "Kau bohong." "Kalau begitu, coba saja pergi lagi." Arga menunduk. Ia tahu apa yang akan terjadi. "Kenapa aku?" tanyanya pelan. Kuncen menyenyum tipis. "Karena kau yang datang." Jawaban itu terasa menampar. Arga tidak bisa berkata apa-apa lagi. "Masuk," perintah Kuncen. Dengan lemah Arga berdiri dan melangkah masuk. Di dalam, suasana terasa lebih dingin dari sebelumnya. Lampu minyak menyala redup. Namun kali ini Arga bisa merasakan sesuatu dengan jelas. Seseorang dekat dia. Ia tidak melihat, tapi ia tahu. "Tunjukkan dirimu," bisiknya. Sunyi sejenak, lalu perlahan suara itu muncul lagi. "Aku selalu di sini." Arga menutup mata. Ia mulai sadar. Ini bukan lagi tentang ritual, bukan lagi tentang kekayaan. Ini tentang dirinya yang perlahan hilang. Dan yang lebih menakutkan, ia tidak bisa menghentikannya. Malam kembali menyelimuti desa. Udara terasa lebih berat dibanding hari-hari sebelumnya. Arga duduk di dalam rumah tua itu, tepat di depan sumuh.
dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Ia tidak melawan lagi. Setelah kejadian pagi tadi, ia tahu satu hal. Tubuhnya tidak lagi sepenuhnya bisa ia kendalikan. Kapan ini berakhir? Gumamnya pelan. Kuncen berdiri di sampingnya, menyiapkan lilin seperti biasa. Wajah lelaki tua itu tetap tenang, seolah semua ini adalah hal wajar. Tidak ada akhir. Jawabnya singkat. Arga menoleh. Apa maksudmu? Selama ikatan belum sempurna, kau akan terus seperti ini. Dan kalau sudah sempurna, Kuncen menatapnya sebentar. Kau tidak akan bertanya lagi. Jawaban itu membuat Arga diam. Api lilin mulai menyala satu persatu, mengelilingi sumur. Bayangan di tanah bergerak tidak beraturan, menciptakan bentuk-bentuk aneh. Mulai, kata Kuncen. Arga duduk lebih dekat ke bibir sumur. Kali ini tanpa ragu, ia langsung memejamkan mata. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Lalu, sentuhan itu kembali. Lebih halus, lebih jelas. Seperti seseorang benar-benar duduk di depannya. Kau kembali. Suara perempuan itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Arga tidak menjawab. Kau mulai menerima. Arga menggeleng pelan. Aku tidak punya pilihan. Terdengar tawa kecil. Tidak mengejek, tapi juga tidak ramah. Semua punya pilihan. Hanya saja kau memilih terlambat. Arga membuka mata perlahan. Di depannya ada sesuatu. Sosok. Samar. Namun kali ini lebih terlihat. Bentuk tubuh perempuan duduk menghadapnya. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Arga membeku. Ini kau? Suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, kepalanya terangkat. Wajahnya pucat. Matanya gelap tanpa cahaya. Namun anehnya, ada kemiripan. Dengan Arga. Ia mundur sedikit. Kenapa wajahmu? Sosok itu menyembunyikan senyum tipis. Karena aku mengambil darimu. Jantung Arga berdegup keras. Maksudmu apa? Sosok itu mendekat. Gerakannya pelan, hampir melayang. Semakin kuat ikatan ini, semakin aku menjadi dirimu. Arga menggeleng keras. Tidak, itu tidak mungkin. Kau merasakannya bukan? Arga terdiam. Ia ingat pantulan di cermin. Tatapan yang berubah. Senyum yang bukan miliknya. Itu kamu, bisiknya. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan. Perlahan menyentuh pipi Arga. Dingin, namun tidak menyakitkan. Aku akan sempurna. Arga langsung menepis tangan itu. Berhenti. Seketika, suasana berubah. Angin berembus kencang. Lilin-lilin hampir padam. Sosok itu menunduk. Kau masih melawan. Suara itu kini terdengar berbeda. Lebih dalam, lebih berat. Arga berdiri, mundur menjauh dari sumur. Aku tidak mau hilang. Tiba-tiba, bayangan di sekeliling mereka bergerak lagi. Sosok-sosok samar muncul dari kegelapan. Lebih banyak dari sebelumnya. Mereka berdiri diam, mengelilingi Arga. Kami dulu seperti kamu. Suara itu datang dari segala arah. Arga menatap panik. Pergi. Melawan hanya memperlambat. Salah satu bayangan maju. Pada akhirnya, kau tetap akan menjadi kami. Arga menggeleng keras. Tidak. Ia menoleh ke arah Kuncen. Hentikan ini. Namun lelaki tua itu hanya berdiri diam. Ini prosesnya, katanya dingin. Arga merasa putus asa. Sosok perempuan itu kembali berdiri di depan Arga. Kau tidak perlu takut. Ia mendekat lagi. Kau tidak akan hilang. Arga menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Lalu apa? Sosok itu menyembunyikan senyum tipis. Kau akan menjadi aku. Sunyi. Kata-kata itu terasa lebih menakutkan dari apapun. Arga mundur, tapi tubuhnya kembali terasa berat. Ia tidak bisa bergerak. Perlahan, sosok itu mendekat. Wajahnya semakin jelas dan semakin mirip dengan Arga sendiri. Akhirnya, bisiknya, Arga menutup mata. Ia mulai sadar, ini bukan tentang kehilangan tubuh, tapi kehilangan diri. Dan yang paling mengerikan, proses itu sudah berjalan terlalu jauh. Malam terasa lebih pekat dari sebelumnya. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Dunia seolah berhenti di sekitar rumah tua itu. Arga berdiri kaku di depan sumur. Napasnya berat, tubuhnya seperti bukan miliknya lagi. Ia bisa merasakan kehadiran itu, bukan hanya di dekatnya, tapi di dalam dirinya. Aku masih di sini, bisiknya pelan. Namun suara itu terdengar asing di telinganya sendiri.
Kuncen berdiri beberapa langkah di belakang, memperhatikan tanpa banyak bicara. Wajahnya tetap tenang, seolah semua sudah sesuai rencana. "Ini tahap terakhir," ucapnya singkat. Arga tidak menoleh. Matanya terpaku pada permukaan gelap sumur. "Aku tidak mau lanjut," katanya lirih. "Kau sudah tidak punya pilihan," jawab Kuncen. Tiba-tiba, kepala Arga terasa sakit, sangat sakit. Ia memegang pelipisnya, mencoba menahan rasa yang seperti merobek dari dalam. "Berhenti," gumamnya. Namun rasa itu semakin kuat. Lalu suara lain muncul, bukan dari luar, dari dalam kepalanya. "Sudah waktunya." Arga terhuyung. "Tidak." Ia mencoba melangkah mundur, tapi tubuhnya tidak merespon. Perlahan, tangannya terangkat sendiri, mengarah ke sumur. "Apa yang kau lakukan?" bisiknya panik. Namun tubuh itu terus bergerak. Kakinya melangkah maju. Selangkah, 2 langkah, semakin dekat ke bibir sumur. "Kuncen, hentikan!" teriaknya. Namun tidak ada jawaban. Lelaki tua itu hanya diam. Arga merasakan sesuatu menariknya. Bukan dari luar, dari dalam. Seolah ada 2 kehendak yang saling berebut. "Aku tidak mau hilang!" teriaknya. Tiba-tiba, suara perempuan itu terdengar jelas. Diam. Seketika, tubuh Arga berhenti melawan. Matanya terbuka lebar, tapi tatapannya kosong. "Kau lelah," lanjut suara itu lembut. "Aku masih bisa." Arga mencoba bertahan. "Tidak perlu." Suara itu semakin dalam. "Biarkan aku menggantikanmu." Arga menggeleng perlahan. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Ini hidupku. Dan sekarang, milikku juga." Tiba-tiba, pandangan Arga berubah. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di depan sumur. Namun, tubuh itu bukan yang ia rasakan. Ia seperti terpisah. "Apa ini?" Suaranya lemah. "Ini akhir dari ikatan." Arga mencoba bergerak, tapi ia tidak memiliki tubuh lagi. Ia hanya bisa melihat. Tubuhnya atau sesuatu yang memakai tubuhnya berdiri tegak, lalu tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. "Kuncen." Suara itu keluar dari mulut Arga, tapi bukan Arga yang berbicara. Lelaki tua itu mengangguk. "Sudah selesai?" "Belum sepenuhnya, tapi hampir." Arga yang asli hanya bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak. "Aku di mana?" pikirnya panik. "Di dalam," jawab suara itu, seolah bisa mendengar pikirannya. "Tidak." "Tenang saja." Sosok itu menatap ke arah sumur. "Kau tidak akan benar-benar hilang." Arga melihat bayangan di dalam sumur. Banyak wajah, kosong. Mereka semua menatap ke atas, menatap dirinya. "Mereka seperti aku," bisiknya. "Ya," jawab suara itu. "Tapi mereka menolak." Arga merasakan sesuatu menariknya. Kali ini dari bawah, dari dalam sumur. "Tidak!" teriaknya dalam hati. Namun ia tidak bisa melawan. Perlahan, kesadarannya ditarik, turun, masuk ke dalam kegelapan. Sementara itu, tubuhnya di atas masih berdiri, hidup, bernafas, namun bukan dirinya lagi. "Kuncen," suara itu kembali berbicara. "Apa selanjutnya?" Kuncen mengangkat kipisnya dengan lembut. Kipis itu terbuka perlahan. Di atas kipis itu terdapat gambar sang penari. Dengan wajah yang sudah dikenal Arga.
wajahnya sendiri. Terima kasih. Arga yang asli semakin tenggelam, gelap, sunyi. Namun, sebelum semuanya hilang, ia mendengar satu hal, bisikan terakhir. Kau bukan yang pertama. Lalu, semuanya lenyap. Dan di atas sana, seseorang dengan wajah Arga berjalan menjauh dari sumur, dengan langkah tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Padahal, yang asli telah tergantikan. Pagi datang seperti biasa. Matahari terbit perlahan di balik pepohonan, menyinari desa dengan cahaya hangat. Orang-orang mulai beraktivitas. Suara kehidupan kembali terdengar. Namun, tidak bagi Arga. Atau lebih tepatnya, sosok yang kini memakai tubuh Arga. Ia berjalan di jalan desa dengan langkah tenang. Wajahnya tampak normal, tidak ada yang aneh. Bahkan lebih rapi dari biasanya. Tatapannya tajam, penuh kesadaran. Beberapa warga masih memandang dari jauh. Namun kali ini bukan takut, lebih seperti bingung. Bukannya kemarin, bisik seseorang. Iya, tapi sekarang beda. Sosok itu hanya tersenyum tipis saat melewati mereka. Di dalam tubuh itu, sesuatu yang lain kini hidup. Sesuatu yang bukan manusia. Ia berhenti sejenak di depan warung yang kemarin menolak Arga. "Bu, nasi satu?" ucapnya tenang. Pemilik warung menatapnya ragu. Namun kali ini tidak ada rasa takut seperti sebelumnya. "Iya, tunggu sebentar," jawabnya pelan. Sosok itu duduk santai, menunggu. Di dalam dirinya, kesadaran Arga masih ada. Namun sangat jauh, seperti terperangkap di ruang gelap tanpa cahaya. "Aku di mana?" Suara itu bergema pelan. Tidak ada jawaban, hanya kegelapan. Namun perlahan sesuatu mulai terlihat. Air, dingin, dalam. Arga menyadari dirinya berada di dalam sumur. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak terasa. Hanya kesadaran yang tersisa. Di sekelilingnya ada bayangan lain, banyak. Mereka diam, mengambang dalam gelap. "Siapa kalian?" bisik Arga. Salah satu bayangan mendekat. Wajahnya samar, namun penuh luka. "Kami yang gagal." Arga terdiam. "Gagal? Mereka yang tidak sepenuhnya diterima akan berakhir di sini." Suara itu terdengar lemah, seperti putus asa yang panjang. Arga mencoba memahami. "Lalu, aku..." "Kau digantikan." Jawaban itu terasa seperti pisau. Di atas sana, tubuhnya kini bukan miliknya lagi. Ia hanya sisa kenangan, kesadaran yang terperangkap. "Apa aku bisa kembali?" tanyanya. Sunyi. Lalu bayangan itu menggeleng pelan. Tidak ada yang kembali. Arga menutup matanya. Putus. Semuanya sudah berakhir. Namun tiba-tiba suara lain terdengar. Bukan dari bayangan. Dari atas. Samar, tapi jelas. "Arga." Ia terdiam. Itu suaranya sendiri. Tubuhnya. "Aku masih di sini," teriaknya. Namun tidak ada respon. Suara itu hanya terdengar sebentar, lalu hilang. Di dunia nyata, sosok yang memakai tubuh Arga selesai makan. Ia berdiri, lalu meletakkan uang di meja. "Terima kasih," katanya ringan. Ia berjalan pergi dengan langkah santai. Tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang aneh. Ia terlihat seperti manusia biasa. Namun saat melewati jalan menuju keluar desa, ia berhenti. Menoleh ke arah rumah tua. Senyumnya muncul lagi. Tipis, dingin.
Semua berjalan lancar, bisiknya. Lalu ia melanjutkan langkah meninggalkan desa. Sementara itu, di dalam sumur tua, Arga masih terperangkap. Waktu tidak terasa. Gelap tidak berubah. Ia hanya bisa mendengar. Kadang suara langkah di atas, kadang suara bisikan, dan sesekali suara orang baru. Datang, ketakutan, memohon, lalu hilang. Arga mulai mengerti. Ini bukan akhir. Ini siklus. Seseorang akan datang lagi. Seseorang akan membuat perjanjian. Dan seseorang akan menggantikannya. Apa ini akan terus terjadi? Bisiknya. Salah satu bayangan menjawab pelan. Selama sumur itu ada. Sunyi kembali turun. Namun jauh di atas, dunia tetap berjalan. Orang-orang hidup seperti biasa, tanpa tahu, di balik kekayaan instan ada harga yang jauh lebih mengerikan. Dan di dasar sumur tua itu, Arga hanya menjadi satu dari banyak jiwa yang menunggu. Menunggu tanpa harapan. Menunggu untuk dilupakan.